Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buka halaman ya. Ini tema bagian terakhir berhubungan dengan, biar nanti ada semangatnya dulu, paham tentang buahnya, hikmahnya kita berselawat ya. Kajian ini Babah ambil dari buku kitab gurunya para habaib se-Indonesia. Siapa gurunya para habaib se-Indonesia? Abuya Al-Habib ya, Sayyid Alwi Al-Maliki yang tinggal di kota Mekah. Dan kita alhamdulillah punya silsilah ya, thariqahnya dari guru-guru kami nyambung juga ke beliau. Dan juga karangan beliau An-Dzakhair Al-Muhammadiyah itu Babah ambil di situ, Babah tuangkan di kitab Babah ini ya. Kita buka halaman 166 ya. Jadi insyaallah majlis kita ini kita mau istiqomahkan kajiannya seputar tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marajinya kitab Jamalitus Salawat ini karangan saya. Nanti juga ada kitab Satu Hari Satu Malam bersama Rasulullah. Lalu kitab-kitab seputar Rasulullah ya. Agar apa? Agar kita tambah ilmu. Setiap hari harus tambah ilmu tentang Rasulullah. Setiap hari harus tahu tentang ahwal Nabi, tentang ilmu tentang Nabi. Kenapa? Karena kita diperintahkan untuk mencontoh, meneladani Rasulullah. Bagaimana kita mau mencontoh, meneladani Rasulullah sementara kita nggak tahu ilmu tentang Rasulullah ya. Nanti kita baca buku, kalau kasih panjang baca kitab dari mulai ya Arba'in An-Nawawiyah, itu Bapak punya ijazahnya. Terus kitab Sahih Muslim, Bukhari Muslim ya, dan buku-buku berkenan tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang orang-orang sibuk sampai enggak sempat hadir di majelis ilmu, Bapak sarankan ya, sekarang mudah untuk mencari tentang ahwal Nabi ya, tinggal buka saja dah di YouTube atau cari di Google. Pokoknya satu hari, jangan sampai satu hari berjalan. Ini nasihat saya kemana-mana, saya mau iklankan. Jangan sampai bertambah satu hari kita kagak tambah ilmu tentang Nabi. Bagaimana berjalannya Nabi, duduknya Nabi, ya, makannya Nabi. Nabi masuk rumah bagaimana, masuk toilet bagaimana. Ketika Nabi dalam kondisi kesulitan, Nabi doanya apa? Nah itu sebetulnya bisa kita ambil setiap hari, cari, kita amalkan. Nah inilah kita namanya fi ma'iyyatir Rasul, senantiasa bersama Rasul. Dan inilah namanya makna maulid Nabi. Apa maulid itu? Namanya ta'zim, mengagungkan Nabi, mencintai Nabi, siap berdiri mengembangkan dakwah-dakwah Nabi ya. Di kitab ini Bapak menukilkan sebuah syair dari siapa? Dari Hasan bin Sabit. Qiyami lil habibi alayya fardun. Tadi antum tuh mahalul qiyam. Ya, kata Sayyidina Hasan bin Sabit, berdirinya aku untuk kekasihku Rasulullah adalah sebuah kewajiban. Ya, maka kita meyakini itu. Kalau lagi tadi mahal qiyam, yakin Nabi hadir, Nabi ada, paling enggak hati kita bersama Nabi. Nah itulah, ketika kita bersalawat, baca maulid Nabi, hadirkan itu, hudur, ada cinta, ada ta'zim, ada pengaguan kepada Nabi. Kemudian beliau mengatakan wa tarkul fardi ma huwa mustaqimun.
Kalau kita meninggalkan sebuah kewajiban, artinya tidak menjunjung tinggi ajaran Nabi, tidak melaksanakan sunnah-sunnah Nabi, ya, kalau lagi mahal qiyam kita kagak ikut berdiri, tanda ta'zim kita hadirkan hati Nabi, ma huwa mustaqimun, itu kagak bener tuh. Ya. Wa ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun. Aku heran kepada orang yang punya akal, punya pemahaman. Ya rahadal jamala, melihat keindahan ajaran Nabi, akhlak Nabi, wala yakumu, dia kagak melaksanakannya. Nah, itu ada di halaman 157 158 paling bawah. Ya, sebuah ungkapan dari Qiyamil Habibi alayya fardun wa tarkul fardi ma huwa mustaqimun, ajibtu liman lahu aqlun wa fahmun yara hadzal jamal wa la yakum. Ya, oke, kita masuk ke tadi halaman 166. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu taala wa adama nafa bihi wa bi ulumihi wa asrarihi wa nafahatihi fid dini wad dunya wal akhirah. Sudah, halaman 166. As-samaratu al-hasilatu bis salati alaihi ay ala nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bunda, ada kitabnya ada? Punya? Oke. Halaman 166. Buah-buah atau hikmah-hikmah al-hasilah yang kita dapatkan tuh bersalati alaihi, dengan keberkahan kita berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ula, yang pertama, ya, kalau kalian rajin baca salawat, kalian sedikit ya pagi 100 100 ya, itu imtithalu amrillahi azza wa jalla. Imtithalu amrillahi azza wa jalla. Apa? Allah kasih keberkahan kita ini imtithalu, bisa melaksanakan perintah Allah azza wa jalla. Artinya apa? Tubuh kita Allah buat mudah untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita, ya, kepada Allah. Itulah yang juga kita sering baca doa, Allahumma asgil qulubana bidzikrik. Ya Allah, sibukkanlah hatiku untuk senantiasa ingat kepadamu. Wa zayyin alsinatana bisyukrik. Ya Allah, hiasilah lisan kami ini untuk selalu bersyukur kepadamu. Wa waffiq abdanana biqiyami amrik. Ya Allah, beri kami taufik hidayah agar badan ini mudah melaksanakan perintah-perintah Allah. Datang azan segera kita nguber tuh. Jangan lambat-lambat, nunggu-nunggu, jangan uber. Fasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannat. Segeralah Anda lari, uber kepada ampunan Allah dan surganya Allah. Ya, itulah orang mukmin begitu, dipanggil langsung segera. Baiknya lagi dia tahu ini jamnya harus berhadapan dengan Allah, harus bercinta kepada Allah, harus menyatukan hatinya hudur bersama Allah, begitu. Nah, dengan berkahnya kita banyak selawat, ya, Allah kasih badan kita mudah imtithalu amrillahi azza wa jalla. Ats-tsaniyah, yang kedua, muwafaqatuhu azza wa jalla fi sholati alaihi sallallahu alaihi wasallam. Ada muwafaqahnya Allah. Apa? Ada kebersamaannya bersama Allah. Ada taufik dan hidayahnya Allah. Ada rahmatnya Allah di situ. Ketika kalian berselawat ini, ya, ada kebersamaan bersama Allah tuh. Kita harus ingat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Sesungguhnya Allah
dan seluruh para malaikat senantiasa berselawat sama Nabi. Jadi ketika Anda berselawat sama Nabi, kita sedang muwafaqah bersama Allah dalam rahmatnya Allah, dalam kasih sayangnya Allah, itu muwafaqah. Ya, dalam bimbingan Allah. Wa in ikhtalafat as-salatani, jika sahnya ikhtalafat berbeda as-salatan, dua salawat, kita salawat kita sama salawatnya Allah alaihi kepada baginda Rasul, itu menjadi doaun wa su'alun, merupakan doa kita, ya, dan soal kita, permohonan kita. Wa salatullahi alaihi, dan sementara salawat Allah kepada baginda Rasul, apa isinya? Sana'un wa tasyrifun, sebuah sana, pujian kepada baginda Rasul. Syarif, sebuah apa? Kemuliaan kepada baginda Rasul. Bisa diikutin Bapak kecepatan apa enggak? Bisa? Ya. Jadi kalau kita berdoa itu berselawat kepada baginda Rasul, nanti kita baca habis ini insyaallah tentang makna wa maksudus salawat. Apa artinya kita berselawat, mengucap sholli dan bersalam, mengucap salim? Apa maksudnya? Nanti kita angkat. Ya, di situ ada muatan berdoa, ya Allah, agungkanlah baginda Rasul. Tinggikanlah ajaran-ajaran baginda Rasul. Selamatkanlah baginda Rasul dan seluruh ajaran-ajarannya dan orang-orang yang mengikuti baginda Rasul minan naqais wal mazaim, dari kekurangan-kekurangan, dari celaan-celaan. Itu makna daripada salawat. Kalau salawatnya malaikat berbentuk mohon ampun kepada Allah untuk malaikat. Salawatnya Allah ya berbentuk sana, pujian kepada baginda Rasul. Tasrim, kemuliaan kepada baginda Rasul. Makanya kalau salatnya Rasulullah juga punya makna Allah turunkan rahmat dan keberkahan kepada baginda Rasul. Salawatnya malaikat, mohon ampun yang malaikat untuk baginda Rasul. Salawatnya kita, bentuk cinta kita sama baginda Rasul. Taat kita kepada Allah disuruh selawat, dan kita mengharapkan syafaat baginda Rasul. Makanya selawat itu ada dua, sakon. Ada selawat li ajli thawabi wal ajr. Orang baca selawat dan dapat pahala, pasti dapat pahala. Orang kata Nabi apa? Man shalla alayya asran sallallahu alaihi biha. Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi biha asran. Barang siapa yang berselawat kepadaku satu kali, Allah ganti 10 kali. Tuh. Ya. Kalau selawat kita bentuknya kita mengharapkan syafaat Nabi. Tapi orang saleh pengen lagi, bukan hanya pahala, pengen fadlun. Apa fadlun? Dapat keberkahan, dapat karunia imaterial, bisa mimpi Nabi. Bahkan Abul Hasan Asy-Syadzili mengatakan, innalillahi ibadan yatawallahum an-nabiyyu. Allah punya hamba-hamba yang langsung diajarin sama Nabi. Ya. Ini namanya fadl. Dan ketika kita berselawat, Allah langsung mengganjarkannya untuk diri kita. Ada satu cerita, Abdurrahman bin Auf melihat Nabi sujud begitu lamanya. Ada khawatir, ya Allah, takut ini Rasul meninggal dalam kondisi sujud. Kemudian lama bangun beliau. Ditanya sama Sayyidina Abdurrahman bin Auf, ya baginda Rasul, apa gerangannya Anda sujud begitu lamanya? Apa jawabannya? Syakiran lillah, aku bersyukur kepada Allah. Baru saja malaikat datang memberikan berita gembira kepadaku.
Ala yasurruka ya Muhammad. Malaikat datang. Baru aja. Muhammad, tidakkah engkau bergembira? Annallaha yaqulu. Sesungguhnya Allah berfirman begini. Man shalla 'alaika sallallahu alaihi. Wa man sallama 'alaika sallamallahu alaihi. Man shalla 'alaika, barang siapa yang bersalawat kepadamu, shallaitu alaihi, kata Nabi, kata Allah, aku akan bersalawat juga kepadanya. Bayangin, antum langsung Allah yang sama seperti Allah bersalawat sama Rasul. Allah cucurkan rahmatnya. Wa man sallama 'alaika, dan barang siapa yang salam mengucap salam kepadamu, salamtu alaihi, kata Allah, aku juga akan menurunkan keselamatan untuk orang itu. Jadi kamu sebagai pelajar terus aja banyak selawat, ya, dengan tipe-tipe selawat yang ada di buku itu nanti pelajarin, dan selawat apa yang kamu suka dengan tipe adadiyah atau madadiyah atau tsanaiyah atau syuhudiyah. Yang penting ketika berselawat ada hub, ada cinta, ada ta'zim, ada ta'zim, pengaguan kepada Rasulullah. Kemudian Nabi juga bilang begini, barang siapa yang berselawat kepadaku dari jauh, aku tahu itu. Dan barang siapa yang berselawat kepadaku dari dekat, sami'tuhu, aku dengar. Jadi kita salawat nih dari pesantren Al-Khabir, dari Indonesia itu sampai kepada Nabi. Ma'rudatun alaiya, ada laporannya. Orang-orang ahli sunnah wal jamaah mengatakan Nabi itu fistihdharin tam, selalu hadir, nggak lalai. Kenapa? Allah mengembalikan ruh pada baginda Rasul untuk menjawab apa? Salawat dan salam daripada umatnya. Ingat lagi, ya. Taib, kembali ke kitab. Ats-tsalisa, hikmah yang ketiga, kalau kita rajin berselawat, muwafaqatu malaikatihi fiha. Ya, kita juga bersama ya mendapatkan muwafaqahnya para malaikatnya Allah fiha, di dalam kita berselawat. Tadi Bapak mau cerita sebetulnya bagaimana Nabi Adam itu, bagaimana Rasulullah itu, ya, apa namanya, malaikat Jibril juga berselawat, bentuknya bersyukur kepada baginda Rasul. Ada kisahnya itu. Ketika Isra Mi'raj, Nabi diantar oleh malaikat Jibril naik ke langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ketujuh, sampai mau naik ke Sidratil Muntaha, mau bertemu dengan Allah itu, baina qausaini au adna dalam Al-Qur'an. Itu Nabi mau naik, malaikat bilang begini, Muhammad, silakan naik ke atas. Loh, sama Anda dong. Anda dari awal sudah mengantar saya. Sama Anda. Enggak ya Muhammad. Kalau saya naik, lah taraktu, saya akan kebakar. Lihat di sini. Makomnya Rasulullah lebih tinggi daripada makomnya malaikat Jibril. Taib, saya akan naik ya ke Sidratul Muntaha. Ketika mau naik, nanya baginda Rasul sama malaikat Jibril, "Ya Jibril, alaka hajatun indallah?" Apakah engkau punya keperluan kepada Allah? Tahu-tahu malaikat Jibril nangis lama. Kenapa engkau menangis ya Jibril? Salamkan kepada Allah, katanya. Aku takut nanti aku bernasib seperti Tawus yang mendapatkan marah dan murkanya Allah. Kenapa Jibril? Cerita Jibril. Ada makhluk Allah yang bernama Tawus. Ta, alif, waw, sin, Tawus.
Ya, ini sudah menyembah Allah dalam riwayat 7.500 tahun. Bayangin. Tak tahu dia melanggar perintah Allah. Allah marah, Allah murka, diusir. Nah, sejak hari itu malaikat Jibril setiap malam selalu menangis. Takut apa? Terakhirnya su'ul khatimah. Ya, ada orang menangis tiap malam apa? Mikirin gak punya duit, gak punya Indomie, gak punya beras. Tapi dia mikirin takut mendapatkan marah dan murkanya Allah. Naiklah baginda Rasul ketemu dengan Allah. Nah, di situ ada dialog, nah di situ ada suasana yang luar biasa. Biasanya kalau seorang kekasih ketemu dengan kekasihnya, dia uplak, lupa dengan yang lainnya. Lupa. Karena ada cinta semuanya. Tapi Rasulullah nggak lupa itu akan Jibril. Ceritalah, ya Allah, itu ada salam dari Jibril, diceritain tadi begitu. Turun ayat, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundarin. Jibril itu nama lainnya ruh, dikasih al-amin, malaikat yang aman, terjaga daripada marah dan murkanya Allah. Nah, dari situlah diantaranya juga makna salawat yang malaikat Jibril, tanda syukurnya kepada baginda Rasul kepada Allah. Jadi mohon ampun, doa untuk Rasulullah, bentuk syukurnya. Ya. Taib. Ar-rabi'atu yang keempat, husulu asyri salawatin minallahi alal musalli marratan. Hikmah buah yang keempat, orang yang suka membaca salawat, dia akan mendapat husulu, ya, mendapatkan asri 10 salawatin. Dia akan mendapatkan 10 salawat minallahi, dari Allah. Ya, alal musalli, atas orang yang berselawat, marratan, 1 kali. Itu hadisnya apa tadi? Man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaiha biha asran. Barang siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, maka Allah berselawat kepadanya 10 kali. Ingat tuh, ya. Ini menjadi motivasi kita agar terus banyak berselawat. Berikutnya, yang kelima, al-khamisatu annahu yurfa'u lahu, ya, asyru darajatin. Sesungguhnya yurfa'u, akan diangkat, lahu, baginya, bagi orang yang suka baca selawat, asyru darajat, ya, 10 derajat. Ya, Allah angkat derajatnya 10 derajat. Terus ya, 10 lama-lama tinggi derajat di sisi Allah. Kemudian as-sadisatu yang keenam, annahu yuktabu lahu asyru hasanatin. Annahu, sesungguhnya, yuktabu, dicatat, ditulis, ditetapkan, lahu, baginya, bagi orang yang suka baca selawat, asyru hasanat, diberikan 10 kebaikan. Ya, ada juga hadisnya itu. As-sabi'atu yang ketujuh, annahu yumhi anhu, ya, asru sayyi'at. Sesungguhnya yumhi, dihapuskan darinya 10 sayyi'at, keburukan-keburukannya. Kalau kita bacanya kagak dimajulkan, lari ke Allah, Allah yumhi anhu asyra,
ya, semua jadi maf'ul bi. Tapi kalau dimajulkan cukup jadi asyru. Yang kedelapan, az-zaminah turja ijabatu da'watihi. Turja apa? Diharapkan ijabah, direspon da'watihi, doanya. Kamu kalau doanya mau Allah kabulkan, banyak-banyak baca selawat. Dan juga ada hadis, barang siapa yang mau dipercepat doanya dikabulkan, awalilah dengan selawat, ditutup dengan selawat. Ya. At-tasi'atu, yang kesembilan, berkah hikmah orang yang berselawat kepada baginda Rasul. Innaha sababun li syafaatihi. Innaha, sesungguhnya selawat yang dia baca itu sababun, menjadi sebab li syafaatihi, untuk syafaatnya. Perhatiin Bapak sekarang, lihat. Nanti ada yang namanya syafaatul uzma, ada syafaatul sugro. Syafaatul uzma itu hanya ada di tangan baginda Rasul. Nanti di hari kiamat, di saat orang kebingungan dengan dirinya sendiri, minta bantuan, minta pertolongan, semua datang ke nabinya masing-masing. Umatnya Nabi Adam datang kepada Nabi Adam. Umat Nabi Ibrahim datang kepada Nabi Ibrahim. Umat Nabi Musa datang kepada Nabi Musa, dan seterusnya begitu. Tapi ketika para nabi-nabi didatangin, angkat tangan, bukan saya pemilik syafaat, bukan saya. Itu tuh di sana. Ada Muhammad Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Sayyidul Muttaqin wal Arifin, pemimpin para nabi dan rasul, pemimpin orang-orang yang bertakwa, dan pemimpin para arif billah. Nabi dengan bangga mengatakan ana laha. Ya, sayalah sahibus syafaah. Sayalah pemegang syafaat. Ya, nanti kita mendapatkan syafaat baginda Rasul. Di mana? Pertama, indal mizan, di dalam timbangan amal, ditimbang amal ibadah kita. Nah, disitulah ada syafaat baginda Rasul. Kalau kalian, kita semuanya rajin berselawat. Ya. Yang kedua, indas sirat, ketika menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Jembatan yang lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada apa? Lebih tajam daripada pedang. Subhanallah. Ya. Yang ketiga, indah tatayyurus suhuf, ketika catatan-catatan kita dilempar oleh malaikat pencatat amal kita. Diterbangan begitu tuh, neng. Kita tangkap tangan kanan, kita termasuk min ahlil yamin, berarti ahli sorga. Maka ada doa, Allahumma ja'alna min ahlil yamin. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang termasuk ahli yamin. Ya, ada 3 itu. Makanya banyak baca selawat. Dan hadisnya Nabi apa? Barang siapa man shalla alayya hina yusbihu asran wa hina yumsi asran wajabat syafaati. Barang siapa yang di pagi hari berselawat 10 kali aja, di sore hari 10 kali aja, maka dia wajib mendapatkan syafaatku. Makanya zikir pagi sore itu Bapak suka bilang selawatnya 10 kali biar kena hadis itu. Itu kalau kemarin 3 hanya tarbiyah agar susunannya cepat hafal. Lalu kalau santri yang rajin perbanyak tuh, karena targetnya sebetulnya kalau pengen ruhaniyatnya ada perubahan, bersinar, man aktsara sholata alayya nawwarallahu qalbahu. Barang siapa yang banyak berselawat kepadaku, maka Allah akan sinari hatinya. Gitu. Ya, 100 selawat pagi, 100 sore 100. Ya, saya lihat yang pendek aja. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Begitu namanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Adabnya diawali dengan selawat Ibrahimiyah, diakhiri selawat Ibrahimiyah. Ya. Satu lagi yang ke-10, nanti kita langsung praktek
salat hajat untuk mimpi kepada baginda Rasul, ya. Kemudian al-ashiratu, yang ke-10. Ya, ini ada banyak, kita dikit-dikit materinya karena ada nanti salat hajat kita. Innaha sababun li ghufranidz dzunubi. Innaha, sesungguhnya selawat itu yang kita baca, sababun, menjadi faktor li ghufranidz dzunub, agar kita mendapatkan apa? Ghufran, ampunan. Dzunub, dosa. Ya. Kalau orang banyak baca selawat, Allah itu menjadi sabab apa? Allah mengampuni semua dosa-dosa kita. Ini kita 10 dulu. Wallahu a'lam. Sekarang kita siap-siap mau sholat hajat. Bapak jelaskan dulu. Kita sholat taubat 2 rakaat. Ya, ini pas malam Jumat. Lalu kita sholat hajat 2 rakaat. Ini bimbingan Syekh Abdul Qadir Jailani, di buku Al-Ghunyah ada, dan kitab ini juga ada, ya. Biar dilihat dulu keterangannya, biar nanti antum paham. Buka halaman 153. Ya, jadi kita mengamalkan dengan ilmu yang kita ketahui. Apa hikmahnya? Warathallahu ilma ma lam ya'lam. Allah akan memberikan, wariskan kepada kita ilmu yang tadinya kita nggak tahu. Lihat, ya, halaman 153 itu ada keterangan fi kitabil ghunyah lil qutbi ar-rabbani sayyidi Abdul Qadir al-Jailani, hadithun anil a'raj an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung aja matannya, man shalla lailatal jum'ati rak'ataini. Sudah ketemu? Halaman 153. Man shalla lailatal jum'ati rak'ataini. Barang siapa yang sholat pada malam Jumat rak'ataini, 2 rakaat. Sekarang malam apa nih? Malam Jumat. Ya, Bapak pengen banget sejak lama pengen mengajak santri jamaah untuk ngamal ini. Jadi kita mendapatkan anugerah bisa mimpi bertemu Nabi. Ya, mudah-mudahan kita istiqomah nih minggu pertama, minggu ketiga Pak Adam. Ya, tadi pengumumannya Bapak mendadak. Ya, nanti jamaah lain diajak ikut. Ya, kita ngamalin. Kita praktek langsung nanti. Oke. Yaqra'u fi kulli rak'atin. Ya, membaca di setiap rakaat Fatihatul Kitabi, membaca Al-Fatihah, wa ayatul kursiyyi, dan ayat kursi. Berapa kali? Marratan, 1 kali. Lihat caranya nih. Ya. Bis Al-Fatihah, baca ayat kursi 1 kali. Kemudian wa khamsa asyarata marratan suratul ikhlasi, dan 15 kali baca surat al-ikhlas. Apa tuh? Qul huwallahu ahad, 15 kali. Nanti kita praktek, ya. Wa yaqulu fi akhir salatihi, dan setelah salat, ya, ini rakaat pertama begitu, rakaat kedua juga sama begitu, ya. Dan berzikir dia di akhir salatnya baca alfu marrah, baca 1000 selawat. Ya. Nah, kita nanti baca 100 saja, lipatannya nanti kita ada berapa? Berarti lebih dari 1000. Ya. Semoga dengan keberkahan itu berjamaah Allah kasih kita nikmat-nikmat itu nanti. Ya. Apa salawatnya? Salawatnya ini lihat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, ya, an-nabiyil ummi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, ya. Lihat yang sempurnanya, lihat di halaman 152. Ya, itu. Nanti kita baca ini salawat, ya, yang dinukilkan dari Syekh
Imam Al-Ghazali di kitab Ihya. Kita bacain aja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Ya. Di bawahnya ada keterangan juga tuh, barang siapa yang di hari Jumat berselawat 1000 kali dengan selawat ini, maka fa innahu yara rabbahu fi lailati, insyaallah dia akan melihat Allah di malamnya, atau melihat nabinya, atau melihat kedudukannya di sorga gitu. Fa in lam yara falyaf'al dzalika fi jum'ataini, kalau belum bisa melihat maka lakukan itu untuk ke Jumat berikutnya. Kalau belum juga Jumat yang ketiga sampai yang kelima, ya insyaallah Allah akan berikan nikmat itu. Ya. Baik, kembali fa innahu yarani fil manami. Lihat kembali ke teks yang pertama. Sesungguhnya dia akan melihatku di waktu tidur. Wala tatimmu lahul jum'atul ukhra, kagak sampai sempurna tuh datang Jumat yang berikutnya illa waqad ra'ani, insyaallah dia akan melihat aku. Paman ra'ani, barang siapa yang mimpi ketemuku, falahul jannah, maka baginya sorga. Wa ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara, dan dia akan diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan dosa-dosanya yang sekarang. Ini Bapak ambil juga dari kitab Dzakhair Al-Muhammadiyah karangan As-Sayyid. Nah, ya ini kalau di Mekah gelarnya Sayyid bin Muhammad Alwil Maliki Al-Hasani, dari keturunan Imam Hasan ya bin Sayyidina Ali bin Sayyidina Ali, istrinya Sayyidah Fatimah, terus ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Begitu. Nah, kita akan salat itu. Pertama salat taubat 2 rakaat, nanti salat hajat ini mimpi Nabi, lalu salat hajat lagi khusus untuk kebutuhan kita. Salat hajatnya 2 rakaat juga yang pendek, baca Al-Fatihah saja. Kalau baca tasbih ikutnya nanti bareng-bareng, ya. 11 kali. Kedua juga begitu 11 kali. Lalu kita nanti sujud, kemudian kita tasyahud, nanti kita sujud lagi, kita doa dalam kondisi sujud. Di awal baca zikir Nabi Yunus, terus doa. Kamu doa di situ dah, doa hajat-hajat besarnya, ya. Pengen dekat sama Allah, bisa hafal Quran, hafal hadis, jadi orang yang ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Kalau itu semuanya baru ya Allah beli saya mobil, beli saya rumah, duniawi minta semuanya. Sampai yang terakhir Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian kita tutup, bangun, salam kanan, salam kiri, ya. Jadi prakteknya ngikutin Babah insyaallah. Ya, demikian yang bisa Babah sampaikan untuk malam ini. Nanti habis itu kita selawat bagi kita berdoa, ya. Semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang batal enggak? Kalau batal wudu, kalau kita langsung.